Hai teman-teman, berikut adalah presentasi tentang landasan kurikulum. Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Friska Putri Matadung. Saya adalah mahasiswa semester 2 dari S3 Pendidikan Agama Kristen di Institut Agama Kristen Negeri Manado. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang landasan kurikulum yang merupakan mata kuliah yang diampu oleh dosen Profesor Benny Binilang. Selamat menyaksikan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Kemajuan suatu negara salah satunya ditentukan oleh pendidikan bangsanya. Di balik pendidikan yang berkualitas, ada kurikulum yang berperan penting di dalamnya. Kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan merupakan komponen sekaligus penyangga sistem pendidikan. Kurikulum ikut berkembang menyesuaikan dengan kebutuhan pendidikan masa kini. Agar kurikulum berjalan sesuai harapan, kurikulum harus memiliki landasan yang kuat. Hal ini dimaksudkan agar saat mengembangkan kurikulum, acuan dasar sudah dimiliki sehingga kurikulum dapat diarahkan dengan lebih baik. Perkembangan kurikulum beberapa tahun terakhir ini menjadi sorotan utama dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum dirasakan sangat perlu untuk kita ketahui bersama. Kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat strategi dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya peranan kurikulum di dalam pendidikan dan dalam perkembangan kehidupan manusia, maka dalam penyusunan kurikulum tidak bisa dilakukan tanpa menggunakan landasan yang kokoh dan kuat. Kurikulum merupakan inti dari bidang pendidikan dan memiliki pengaruh terhadap seluruh kegiatan pendidikan yang ada. Mengingat pentingnya kurikulum dalam pendidikan dan kehidupan manusia, maka penyusun kurikulum tidak dapat dilakukan secara sembarangan, tetapi membutuhkan landasan-landasan yang kuat yang didasari pada hasil-hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam. Penyusunan kurikulum yang tidak didasari pada landasan yang kuat dapat berakibat fatal terhadap pendidikan itu sendiri. Ada 3 landasan dengan pengembang kurikulum, yaitu landasan fisiologi, landasan psikologi, dan landasan sosiologi dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita akan melihat sama-sama landasan filosofis. Filosofis berasal dari kata filsafat yang berarti cinta akan kebijakan. Secara harfiah, filsafat dapat diartikan sebagai cinta yang mendalam akan kearifan. Secara populer, filsafat sering diartikan sebagai pandangan hidup suatu masyarakat atau pendirian hidup bagi individu. Landasan filosofis sebagai landasan pengembangan kurikulum adalah asumsi-asumsi atau rumusan yang didapatkan dari hasil perfikiran secara mendalam, analitis, logis, dan sistematis dalam merencanakan, melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum. Landasan filosofis memiliki aliran filsafat, yaitu ada esensialisme, ada eksistensialisme, ada perennialisme, ada progresivisme, ada rekonstruktivisme. Manfaat landasan filosofis yaitu menentukan arah dan tujuan pendidikan, menentukan materi pelajaran, menentukan strategi pembelajaran, menentukan tolak ukur keberhasilan, memberikan motivasi yang kuat. Itu merupakan manfaat landasan dari filosofis. Nah, kita melihat sama-sama landasan psikologis yang ada. Kurikulum sebagai program dan alat untuk mencapai tujuan pendidikan senantiasa berhubungan dengan proses perubahan perilaku peserta didik. Melalui penerapan landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum, tiada lain agar upaya pendidikan yang dilakukan dapat menyesuaikan dengan hakikat dari peserta didik yang ada. Nah, jenis psikologis dalam pendidikan itu ada 2, psikologi perkembangan dan juga ada psikologi belajar. Psikologi perkembangan adalah ilmu atau studi yang mengkaji perkembangan manusia beserta kecenderungan perilaku yang ditunjukkan. Sedangkan psikologi belajar adalah suatu pendekatan atau studi yang mengkaji bagaimana manusia umumnya melakukan proses belajar.
Nah, tahap perkembangan kognitif dari peserta didik, yaitu pemahaman akan perkembangan peserta didik akan memudahkan dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan, baik yang menyangkut proses pemberian bantuan, memecahkan masalah yang dihadapi, maupun dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak diharapkan, yang terdiri dari sensorimotor, ada praoperasional, ada operasional konkret, dan juga ada operasional formal. Setiap teori belajar itu berpangkal dari pandangan tentang hakikat manusia. Menurut John Locke, manusia seperti kertas putih, hendak ditulis apa kertas itu, tergantung pada manusia itu sendiri. Kemudian menurut Leibniz, pada hakikatnya manusia bebas untuk berbuat dan bebas untuk membuat suatu pilihan dalam setiap situasi. Landasan sosiologis dan iptek. Pendidikan adalah proses budaya. Manusia yang dididik adalah makhluk yang berbudaya dan senantiasa mengembangkan kebudayaannya. Kurikulum harus dikembangkan dengan didasarkan pada norma-norma sosial dan budaya. Dengan demikian, maka pendidikan akan menjadi pewaris budaya dan sekaligus berfungsi untuk mengembangkan kehidupan sosial maupun budaya ke arah yang lebih baik sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat yang berbudaya. Nah, kurikulum itu harus sesuai dengan perkembangan zaman. Perkembangan kurikulum itu harus dilihat dari aspek pertama, aspek tuntutan masyarakat, tuntutan teknologi, norma, dan juga nilai budaya. Nah, tugas para pengembang kurikulum itu harus mempelajari dan mengembangkan kebutuhan masyarakat seperti yang dirumuskan dalam undang-undang, keputusan pemerintah, dan juga peraturan-peraturan lainnya. Menganalisis budaya masyarakat tempat sekolah berada, menganalisis kekuatan serta potensi-potensi daerah, kemudian menganalisis syarat dan tuntutan tenaga kerja, menginterpretasi kebutuhan individu dalam kerangka kepentingan masyarakat. Nah, teman-teman, dalam mengembangkan kurikulum terlebih dahulu itu harus diidentifikasi dan dikaji secara selektif, secara akurat, dan juga mendalam dan menyeluruh tentang apa saja yang harus dijadikan pijakan dalam merancang, mengembangkan, dan mengimplementasi kurikulum. Nah, dengan landasan yang kokoh, kurikulum akan mengatur pendidikan yang dapat menghasilkan manusia yang terdidik sesuai dengan hakikat kemanusiaannya, baik untuk kehidupan masa kini maupun menyongsong kehidupan yang jauh di masa yang akan datang. Nah, berbicara tentang kurikulum itu harus dibuat berdasarkan landasan, ya, seperti landasan filosofis seperti idealisme, realisme, dan juga pragmatisme. Kemudian kita juga harus memperhatikan landasan psikologis yang juga berpengaruh sangat penting dalam penyusunan kurikulum. Mengapa? Karena kurikulum harus menyesuaikan dengan kondisi psikologis dari peserta didik. Nah, selain itu, kurikulum juga harus menggunakan landasan sosiologis dan juga iptek agar bersifat fleksibel mengikuti perubahan zaman. Jadi teman-teman, berdasarkan presentasi yang sudah saya sampaikan tadi, ya, bahwa landasan itu adalah hal yang penting dalam mengembangkan kurikulum. Karena tanpa landasan pengembangan kurikulum itu tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sebagai mahasiswa PAK ataupun kita sebagai pengembang kurikulum, kita harus melihat hal ini sebagai hal yang penting, karena landasan pengembangan kurikulum ini perlu dipahami dengan baik agar dapat mengembangkan kurikulum khususnya di Indonesia dan dapat berjalan sesuai dengan landasan yang telah kita pelajari sama-sama, yakni landasan filosofis, landasan psikologis, serta landasan sosiologis, dan juga landasan iptek. Demikian presentasi dari saya, teman-teman. Semoga presentasi yang saya sampaikan teman-teman boleh mengerti dan memahaminya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. Beni yang telah menuntun kami dalam mata kuliah ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom.